Bangun. Silakan. Minta bimbingannya, minta arahannya di sini. Mungkin ada yang beberapa ingin kami tanyakan kepada Bapak. Ya salah satunya saya ingin bertanya. Mungkin tadi kan banyak ya Pak, banyak metode cara gimana untuk menerapkan agar supaya pecandu itu agar lebih baik lagi gitu ya. Salah satunya tadi terapi air hujan. Tolong cari pulpen dan buku. Mungkin untuk pertanyaan dari saya, metode yang sering dilakukan oleh Bapak tersendiri di sini yang emang sering dilakukan itu Pak. Daniel aja. Itu. Tong aja. Gambar. Yang lain kertas. Yang pertama yang sebelum diterapi itu termasuk tadi yang mau daftar ke sini adalah ditanamkan keyakinan. Istilah Ramanya itu ada 3K. Ada kemauan, ada keyakinan, ada kesungguhan. Karena sehebat apapun ketika tanpa ada kemauan, keyakinan dan kesungguhan, selama apapun yang namanya direhab tanpa ada kemauan dari dirinya, berat itu untuk sembuh. Jadi itu yang pertama ditanamkan. 3K, kemauan, keyakinan, kesungguhan. Itu. Yang kedua, melalui zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah sebanyak-banyaknya, diarahkan. Namun di sini menanamkan barangkali kalaupun berbeda, anggap tidak ada apa-apa. Zikir yang terbaik yang pemahaman Abi adalah Al-Quran. Maka ditanamkan keyakinan sebagaimana firman Allah, qul huwal ladzina amanu wasifat. Itu tanamkan keyakinan sebelum dia membaca Al-Quran. Oh pinter aja. Mana pulpennya itu? Oh ini ya. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga apa ya? Yang utama, nah ini. Perbaiki dulu salat. Bagaimana firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Kenapa harus itu dulu? Al-Quran jadi petunjuk, salat jadi obat. Uang Rasulullah dan para sahabat ketika ada masalah salat, beres salat beres masalah. Tapi banyak sekarang yang lagi salat malah nambah masalahnya seperti itu. Rasulullah SAW lagi ngantuk salat. Kalau anak-anak mah lagi sholatnya kebalik. Rasulullah makanya sedih. Ai urang mah neng mah sedikit-sedikit makan. Itu ditanamkan dulu ya. Al-Quran jadi obat, sholat jadi obat. Nah baru merealisasikan Al-Quran. Benarkah Al-Quran akan jadi petunjuk? Lalu merealisasikan sholat sebagaimana ketika sholat orang-orang yang melaksanakan sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar tidak? Karena banyak yang sholat mesti ngaco ya, banyak sholat korupsi seperti itu. Sholat mabok mah namanya STC, sholat terus maksiat. Tak kurang yang korupsi dia sholat. Seperti itu. Kenapa? Ya, tidak mampu merealisasikan. Ketika sholat kan berjanji, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi. Dijabarkan itu semua di sini. Bagaimana sholat kamu? Sudah berbuat? Bagaimana zikir kamu? Sudah berbuat? Bawa diri aja dulu.
program-program yang dilakukan itu metode yang dilakukan, insya Allah metode syariah dipadukan, diberikan pemahaman terhadap anak-anak bagaimana berbahayanya ketika menyalahgunakan narkotika. Berikan pemahaman setelah kemauan, keyakinan, kesungguhan. Al-Quran dibaca jadi petunjuk tidak. Banyak kan? Malah banyak kasus ya, ngeri sekali. Ya dulu. Kenapa tak mampu merealisasikan apa yang terhujam dalam hatinya? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Di pesantren aja ada yang hamil. Ngeri nggak? Musibah apa anugerah? Ustadz lagi. Tapi itu oknum. Nah, akibat itu lemah iman ditanamkan terus iman. Bahwa hidup ini bukan sekarang yang sebenarnya, tapi setelah kematian. Itu oknum terjadi. Bagaimana kalau bukan terhadap ustadz? Ya kalau anak-anak muda mabok, kalau saya sedikit gurau kan wajar. Tapi kalau ustadz ngaco bukan wajar, tapi kurang ngeri. Nah, karena lemahnya iman maka ditanam. Lalu yang kedua biar adil ya. Jadi ustadz punya santri di paraban ku aing, dididik ku aing, direnehan ku aing. Oknum. Ada polisi nembak polisi di rumah. Polisi yang ditembaknya lagi polisi. Ngeri tidak? Itu penegak hukum. Ini maka buat adik-adik merupakan satu bahan menjadi pembimbing, pembina apapun. Yang pertama merehab diri sebelum merehab orang lain. Suruh soleh dulu dirinya. Kalau soleh dirinya nggak mungkin hamilin orang lain. Kalau soleh dirinya nggak mungkin nembak orang. Itu kira-kira. Maka disebut benahi dulu. Maka apa yang disampaikan tadi sebelum nyuruh saum dulu. Semua gitu. Memperbanyak tobat. Lebih menyarankan memperbanyak istighfar. Itu tak kurang dari 1000 kali sehari, tak kurang. Tapi dituntut. Ini bagian metode juga. Istighfar. Di antara ada narkoman 100 lebih. Waktu sholatnya bukan 5, 7. 5 yang wajib, tambah tahajud, 6 tambah duha, insya Allah 1000 lebih. Nah, ketika diarahkan istighfar itu tatap diri sejak akhir balik. Umpamanya uniko kakolot tulisan di pukolot PPJ yang beli buku. Nah, itu judulnya seperti itu. Kata pernah dekat orang tua diarahkan sini muasabah. Seperti istighfar. Supaya mengaku, supaya tersentuh, dilembutkan. Supaya tahu jati diri, siapa diri yang sebenarnya, sedang di mana sekarang dan akan kemana. Itu seperti itu secara global kurang lebih seperti itu metode yang dilakukan. Yang jelas suruh soleh lah secara umum dirinya sebelum menyalahkan orang lain supaya tidak terjadi apa yang dicontohkan tadi. Ulama yang berilmu menyalahgunakan agamanya, penegak hukum yang tahu hukum menyalahkan hukumnya di sini. Udah tentu ngaco anak-anak mah pangwarere teh bagaimana sepulang dari sini supaya berhenti dari weure seperti itu. Nah, bagi kalian sama seperti itu. Jadi akan jadi sinar buat orang lain manakala dirinya sudah terbentuk. Kalau belum dirinya hanya ngomong aja ya KKO. Kalau KO ngomong nggak akan ada apa-apanya. Ia masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Sementara itu barangkali jawaban yang dilakukan di sini. Barangkali yang lain silakan. Izin Pak. Boleh? Kan di
sini itu masalahnya itu pasti berbeda-beda ya, maksudnya latar belakangnya. Iya. Terus tingkat keparahannya gitu ya pasti berbeda-beda. Nah, gimana sih proses pelayanan terhadap pasien yang permasalahannya itu berbeda-beda gitu, Pak? Apakah disamaratakan atau seperti apa? Tentu tidak disamaratakan. Oh, ini mah anak kecil, ini udah kakek-kakek, karena banyak, maaf sekali. Kalau yang mabok itu, yang penyalahguna obat itu bukan anak-anak kecil. Maaf sekali, yang udah ke tanah suci juga masih ada kok ya. Ada. Artinya yang tadi tak mampu apa-apa yang dilakukan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentu ini mah Pak Haji, umpamanya oknum, ini mah kakek-kakek, ini mah anak-anak, seperti itu tentu beda cara penyampaiannya. Yang lebih parah ketika nyampaikan terhadap wanita, maka setelah udah 5 tahun tidak menerima wanita, baru kemarin karena disertai sama ibunya. Ini berbahaya. Berbahayanya apa? Iman kuat dikhawatirkan si Imin tak menggoda. Berat itu. Orang-orang yang diganggu makhluk itu dengan berbagai dalih menggoda. Maaf sekali. Ada yang Abi boleh enggak Cana Abi jadi yang ketiga? Musibah apa anugerah? Musibah dong. Musibah, enggak bangga itu. Enggak jadi kebanggaan. Nah, tentu terhadap wanita beda lagi. Cuman ketika terlalu dekat juga musibah, maka harus beda. Ketika dipaksakan ada wanita, maka yang harus di depan adalah ibu ya, istri. Jadi perempuan dihadapi dengan perempuan, kecuali hal-hal yang belum jalan oleh perempuan. Nah, seperti itu. Lalu tingkat keparahan tentu sampai jauh mana dia menggunakan narkobanya, sudah berapa lama, apa yang digunakan ya. Ada yang dari awalnya dextro, prajolam dan lain sebagainya, ganja, sabu, ya, disuntik dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, dan sekarang nih tahu. Mudah-mudahan di sana enggak, karena memang sekaligus kuliahnya di tempat rehab, jadi terehab dengan sendirinya. Kalaupun tidak niat rehab ya, nah, seperti itu. Ya jadi hikmah dong apapun yang dilakukan. Di sana malu ya, masa harus jadi salah. Maaf, saya akan tanya ini supaya jawab. Jumlah teman sekolah berapa banyak? Kamu nggak terekam, hanya butuh suara aja. Iya. Berapa banyak? 80 yang pengguna. 80 orang. Iya. Teman sekolah. Berapa puluh persen yang menggunakan narkoba? Jawab jujur. 80%. 80%. Sangat prihatin, dari 80 orang 80% yang menggunakan narkoba. Artinya hanya 20% yang tidak menggunakan narkoba. Mau seperti apa? Mudah-mudahan di sana tidak. Dari awalnya menggunakan obat batu. Ini fakta. Tanya kemarin yang pulang dari Bandung, berapa persen teman kamu? Berapa jumlah? 40 orang. Berapa banyak yang menggunakan? 90%. Ngeri tidak? Mau kemana kan bangsa ini? Ya, seperti itu. Maka dari itu, hanya diri yang menjadi siap-siapnya menjadi seorang calon ibu yang soleha, benar-benar memahami tentang narkotika. Ya, seperti itu. Jadi keparahannya sekarang secara umum sudah makin parah. Kalaupun katanya pengedar narkoba sudah tertangkap, katanya. Gitu. Ya Allah, tapi terjadi di lapangan semakin banyak. Dan pondok rehab tidak akan kekurangan santrinya dibanding dengan pondok biasa yang tidak bersama sekolah. Ada yang bubar. Pondok rehab tidak akan. Kenapa? Semakin banyak yang menggunakan narkoba. Itu jawabannya. Dari 80 orang, 80% menggunakan narkoba. Artinya yang susah itu mencari yang tidak menggunakan narkoba. Ngeri. Nah, kembali keparahannya sampai jauh apa yang digunakan, berapa lama dia menggunakan, itu keparahannya. Tingkat keparahan seperti itu. Dan diberikan pemahaman tentu yang berbeda, termasuk yang pulang tadi malam. Tadi pagi seperti itu. Itu berat. Udah cukup jawaban sampai di sini. Nah, kuncinya kan
tingkat keparahan dan kesembuhan itu tidak menjamin orang yang baru masuk atau udah lama masuk akan lebih cepat sembuhnya. Tanpa 3K, kemauan, keyakinan, dan itu yang harus tertanam, ya. Apalagi tambahannya? Kalau misalnya gimana sih orang yang dikatakan sembuh itu yang kayak gimana, Pak? Ada nggak kriteria kesembuhan? Udah? Yang sembuh dari narkotika, yang sembuh dari ODGJ, yang pertama kan akan kelihatan, ya. Akan kelihatan dari amaliyah juga akan kelihatan. Secara dohir nih, secara dohir akan kelihatan dari amaliyah. Kalau di sini kan dibina sholat awal waktu. Jangankan yang wajib, orang-orang yang udah kelihatan kesembuhannya. Jangankan yang wajib, tentu sudah pada tahu bahwa ketika meninggalkan yang wajib adalah dosa. Melaksanakan sunat punya pahala, tak melaksanakan sunat tidak apa. Di sini ditanamkan melaksanakan sunat punya pahala, tak melaksanakan sunat rugi. Ketika ibadah sunat, orang-orang yang telah bertobat di sini merasa rugi ketika tidak melaksanakan yang sunat, apalagi yang wajib. Taat sekecil apapun, ya, sekecil apapun dia terus berupaya dalam ketaatan, dan ketaatan itu diantara cirinya. Yang kedua, menjadi orang yang lembut, merasa menjaga lisan dengan zikrullah. Allah berfirman dalam suratnya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu ucap kata yang disampaikan oleh manusia melainkan ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat. Itu dibina supaya anak-anak membiasakan bukan hanya zikir ketika sholat, tapi zikir di dalam sholat. Sholat itu zikir, ingat kepada Allah. Nah, kalau terus diarahkan untuk selalu mengingat Allah, apalagi mabok, ya, dan merasa celaka atau rugi ketika tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Wong suruh jaga nih lisannya, rugi kalau tidak zikir. Seperti itu, terlepas daripada jahar, sir atau kopi seperti itu. Apalagi? Boleh? Tadi sangat luar biasa ya Pak, di setiap tempat rehab itu memiliki ciri khas masing-masing. Yeah. Seperti tadi yang lantunan ada penyembuh syifa, ya kan, terus zikir dan juga lain-lain. Nah Pak, kan manusia itu ada 4 aspek ya, biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Nah, minta tips pencegahan untuk remaja gitu Pak. Kan kami selaku remaja itu terkadang terkesan sebagai sasaran untuk penggunaan narkotika gitu Pak. Nah, untuk di luar sana gitu Pak, jadi banyak anak remaja yang seakan-akan menyepelekan tentang spiritual gitu Pak. Nah, bagaimana tips untuk mencegah agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkotika? Merasa diawasi oleh Allah. Ya, yang pertama merasa diawasi oleh Allah. Waskat, diawasi oleh malaikat, dimanapun dan kapan, merasa diawasi. Kalau orang sudah tidak merasa diawasi, kan rasanya begini, jauh dari orang, ya tidak kelihatan. Kalau diri merasa diawasi oleh Allah, yang tadi tidak ada satu ucap kata yang disampaikan oleh manusia melainkan ada malaikat raqib dan atid terus akan mencatat. Terus merasa rugi kalau tidak beramal setiap saat. Kalau Abi jabarkan kan, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Betul kan? Ini kan hasil apa? Abi mencoba dari ayat yang dipahami, dari hadis yang dipahami. Terutama kan tadi ya,
judulnya pembahasan pembenahan sholat. Lalu dikaji, dicoba, dijalani, ternyata baru manusia itu akan merasakan jati dirinya itu siapa, sedang di mana dan akan kemana. Maka itu akan jadi rem. Itu yang pertama, merasa selalu diawasi. Ayat Al-Quran tentang kita semua bertakwalah, hadis apa? Ayat Quran apa lagi? Bertakwalah dimanapun Anda berada. Nah, berbicara takwa supaya tidak tergelincir terhadap penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Di sini ditanamkan ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya saum, tapi bagaimana 24 jam menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Banyak katanya nih 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja. Di sini ditanamkan bagaimana 24 jam menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Rugi kalau tidak tidur tidak jadi nilai amal ibadah. Rugi kalau makan tidak jadi nilai amal ibadah. Rugi kalau minum tidak jadi nilai amal ibadah. Wong di sini terjadi nih, walau alam kalau berbicara persentase. Minum tangan kiri, makan tangan kanan. Ini ditanamkan. Makan sorabi pakai tangan kanan, makan gorengan pakai tangan. Karena apa? Tidak merasa bahwa itu ibadah. Bagaimana jadi rem? Apalagi perbuatan yang salah supaya tidak tergelincir pada narkoba. Wong minum makan aja dijadikan harus jadi nilai ibadah. Karena memang seperti itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah itu tanda mencintai. Orang menyintaiku akan bareng-bareng di surga. Maaf sekali kalau dicek tadi saya kasih minum dulu tuh malah belum dikasih minum. Tadi akan tercekkan sudah menjalankan sunnah atau belum. Sadar aja. Ini mungkin saja kebanyakan minumnya masih tangan kiri karena tidak merasakan ibadah. Itu resep. Apalagi obat-obat terlarang. Wong yang halal aja tidak jadi nilai iman ibadah. Itu bedanya di Ar-Rahmaniyah, ya. Yang kedua, nah sekarang meminumnya pikir-pikir, hati-hati, malu kelihatan sama Pak Ustadz katanya. Apa ya? Lupa lagi. Nah, yang kedua bergaulah sama orang-orang yang soleh, soleha. Bergaul dengan tukang pandai besi bakal kepeteran api. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan tukang minyak wangi bagaikan di taman, ya, seperti itu. Sebentar. Orang-orang yang soleh bergaul sama tukang minyak wangi kebagian wanginya, bergaul sama tukang pandai besi maka akan kepetelan api. Maaf sekali, 10 orang yang salah, 1 orang yang soleh kembali kepada kekuatan iman. Berat itu. Maka diarahkan terhadap anak-anak yang bertobat di sini adalah bergaul sana, kembali dengan orang-orang yang salah. Kalau kembali kepada awal berat itu. Kalau di sini tidak menggunakan narkoba bukan hebat, karena tidak. Yang hebat itu sepulang dari sini gaul sama orang-orang yang soleh. Ketika gaul sama orang-orang yang salah, ada narkotika dan lain sebagainya, apa saja, mau sabu, mau ganja, mau apa sajalah, obat-obatan ada di depan. Dia ngajak gratis ataupun bayar, total berhenti. Itu baru hebat. Saya tidak mengatakan hebat kalau anak-anak di sini, karena memang dibimbing terus. Merasa tidak dibimbing oleh Allah, merasa tidak diawasi oleh Allah, seperti itu. Oke, yang lain.
mendapatkan visi per bulannya gimana? Biaya? Iya. Waduh, berbicara materi mahal. Ada pendaftaran di sini 2 juta. Maaf, lebih mahal daripada di sana. Tapi banyak sekali. Sampai tidak diterima. Kenapa ada pendaftaran 2 juta? Rinciannya yang 2 juta itu sengaja karena kasur di sini disiapkan, kasur rusak. Kalau hasil belinya rusak ya nggak apa-apa lah, mau DBO-in mau apa nggak apa-apa. Belikan kasur. Ada ramuan yang harus dibeli yang barangkali di sana atau di tempat lain tidak digunakan. Selama di sini digunakan minumnya air bidara. Karena keyakinan Nabi bahwa air bidara akan menjadi racun bagi golongan setan misalnya. Jadi selama di sini air bidara minumnya. Lalu infak terhadap pembangunan ya kurang lebih 500.000. Jadi pendaftaran 2 juta itu dimakan diminumlah lagi, dan kasur kalaupun rusak biarin aja lah, karena ada yang reaksinya gojolak rusak kasur dimandiin repot banget. Lalu biaya bulanannya ditawarkan. Biasanya Abi nggak mau kalau berbicara materi, tapi sekarang jawab aja lah. Ada yang ngasih 3,5 juta, ada yang ngasih 3 juta ditawarkan. Pak Ustadz bisa kurang, ada yang ngasih 2,5 juta, ada yang ngasih 2,250 juta, ada yang tidak kalau sengaja saya nyuruh tidak bayar karena di sini ada yang kerja dan lain sebagainya. Dia di rumah juga makan, di sini makan. Yang tidak bayar itu tiba-tiba umpamanya ada yang ngamuk di sini, tetangga kan polsek. Ada yang ngamuk dari warga, masukkan ke sini. Lalu keluarganya tidak tanggung jawab, yang seperti itu yang tidak bayar. Atau yang tidak bayar yang sudah tidak mau mengurus anaknya, lalu disimpan di sini awalnya baik-baik, lalu dibuang, HP-nya dimatiin. Ya, ada dibuang. Maka ditanamkan untuk ikhlas bagi yang ngasih uang di sini. Ya bulanannya. Kenapa ada yang dibuang, masa oleh Habib dibuang lagi? Seperti itu. Dan kebetulan yang seperti itu udah ngedrop, termasuk barangkali kelas ODGC. Ya, kali lagi termasuk apa ya bulanan seperti itu. Ada juga yang kurang dari itu, termasuk yang tidak bayar karena dibuang. Oke, yang lainnya? Kalau di sini yang paling lama berapa? Kalau yang bertahun-tahun? Yang bertahun-tahun itu 1 tahun lebih, yang tidak dijenguk oleh orang tuanya, yang tidak dibiayain orang tuanya. Yang tadi, yang barusan dijawab, yang dibuang minimal pertama itu. Yang pertama kan ada rawat jalan, terus diberikan penanaman, dialog, diterapi. Lalu yang ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jarang ya? Jarang lah. Kecuali yang yang narkoba jarang yang sampai sekian bulan. Kecuali maaf sekali ini mau dicalonkan untuk jadi pengurus. Kalau dirinya ada kemauan, kalau dirinya ada kemauan, insyaallah kan pengurus seperti itu. Ini belum lama, hanya 2 bulan ya? 2 bulan. Baru 2 bulan seperti itu. Yang berat kan sepulang dari sini ketika gaul lagi. Seperti itu tentang waktu yang tadi kembali kepada 3K ya, kembali pada 3K. Yang lainnya silakan. Sementara itu barangkali yang disampaikan, namun harus bisa mengambil hikmah semuanya ya, menjadi pembelajaran bagi diri masing-masing, supaya yang tadi lah, sebelum menyolehkan orang lain, solehkan di diri sendiri, seperti itu. Oke, barangkali yang disampaikan itu dulu. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi diri Habib, bagi keluarga besar namanya, bagi
bagi neng-neng yang kuliah dan hamba-hamba Allah di Sobat Rehabilitasi City. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.